Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qada. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qada. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu, Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang. Keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubroh, yang tidak bisa diubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'allaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas izin Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Nah, itu tadi sekilas video tentang apa itu qada dan apa itu takdir. Ya, sebagaimana telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa qada itu adalah ketetapan atau kepastian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Zaman azali itu maksudnya zaman di mana kita, di mana semuanya belum ada, berarti sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan dengan qadar. Sementara qadar itu bisa dikatakan takdir. Nah, dalam hal ini takdir itu ada dua. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq, ya. Nah, yang bagaimana mubram dan yang bagaimana mu'allaq? Nah, untuk itu silakan kalian, Ibu akan bagikan teks ya. Silakan kalian membaca teks dan silakan membentuk kelompok. Dibagi menjadi 2 kelompok. Oke? Silakan. Nah, silakan mengambil posisi masing-masing. Jadi satu kelompok terdiri 5 orang ya. Dan akan Ibu bagikan tentang ketika kehidupan berhenti berputar. Oke? Ini dibaca oleh salah satu kelompok, nanti diserahkan kembali kepada teman yang lainnya. Nah, oke, yang itu. Siapa yang akan menjadi di sini ketua yang akan memimpin? Ya, di sini siapa? Andra, Fahri. Ya, oke, silakan Andra. Ya, silakan dibaca dulu tentang ketika kehidupan telah berhenti. Ya, mungkin. Sedangkan menurut istilah qada merupakan ketentuan atau keputusan Allah terhadap makhluknya. Sedang zaman azali manusia oleh Allah Subhanahu wa taala qada disebut juga dengan sunat ketetapan Allah. Qada secara bahasa berarti kepastian, peraturan dan seterusnya. Sedangkan menurut istilah qada atau ketetapan Allah. Ya. Nah, di sini sudah ada soal 2 nomor ya. Ini akan dikerjakan oleh kalian. Kerjasama ya dalam satu kelompok. Nah, Ini kita kerja. ya. Ibu mana Bu? Itu. Kita di sini di mana Ibu? Nanti isinya ada di sini. Di kertas itu. Nah,
potong. Nah, ini akan kalian potong, ya. Kemudian yang mana? Nah, perhatikan di dalam teks itu yang mana pasangan kodok, yang mana qadar, dan yang mana mu'alaf dan yang mana mubram. Seperti itu. Silahkan mencari nanti bersama. Jawabannya ada di dalam teks itu. Nah, ini akan kalian potong, ya. Seperti ini dalam kotak, potong yang dalam kotak satu ini. Kemudian dicari mana itu kodok, mana itu qadar. Paham? Oke, paham kalau begini. Nah, itu kan ada soal. Nah, melalui pembelajaran, guru memberi potongan kertas yang berisi makna. Nah, itu kalian akan potong, itu yang ada dalam kotak. Nah, kalian tentukan apakah yang ini atau yang ini yang disebut dengan makna kodok atau makna qadar. Kemudian kalau kita dapat yang mana kodok dalam mana? ya, nanti akan kalian tempelkan di kertas warna, ya. Akan kalian tempelkan di kertas warna. Beserta dengan dia silakan digunting dan yang lainnya silakan membaca. Yang lain silakan digunting. Maksudnya, udah paham belum? Nanti dicari. Ini kan ada ketentuan. Coba perhatikan sini, kelompok 1. Ini kan ketentuannya sudah ada. Nah, ini apakah ketentuan yang ini kodok apa kodok? Nah, kalau memang ini kodok, baru dituliskan yang ini kodok di dalam, hati-hati mengguntingnya di dalam lembaran kertas warna. Di mana? Oke? Di sini pun nanti kita tulis kodok. Ya, di kertas warna ditempel nanti ya. Oke, dengan beserta dengan gambar. Nah, ini gambar ya. Silakan kalian memilih gambar ini yang mana ketetapan kodok, yang mana kodok. Iya. Ya, kalau kodok itu kan kodok itu ketetapan yang tidak bisa dirubah, yang sudah ditentukan oleh Allah dari sejak zaman azali. Sementara kodok itu ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Ya, nah ini ada gambarnya. Silakan tempelkan dengan yang itu. Oke, paham? Paham. Iya. Nah, nanti kerjasama ya. Oke. Nah, yang mana yang disebut dengan takdir mubram, yang mana yang disebut dengan takdir mu'alaf. Sementara yang ada di dalam teks kotak itu, yang mana yang dikatakan kodok dan yang mana dikatakan qadar. Nah, akan kalian tempelkan di kertas warna ini sebentar ya. Oke. Aktif yang 2. Sedangkan menurut istilah kodok merupakan ketentuan akan ketetapan Allah. Dan potong. Ya. Yang ini apakah ketentuan baru di bawahnya ada. Ya, paham? Nah, ya. Paham ini? Yang sebelah. Nanti kalau kita tempel di belakangnya, Nah, ini tempel di sini, ya. Nah, berarti yang ini ketetapan kodok ini apa? Kodok atau kodok? Nah, ditulis di atasnya sini. Baru gambarnya di bawah. Dipilih gambarnya yang mana? Oke, paham? tidak takdir itu apa itu Ya. Ibaratnya itu ketentuan yang ada dalam kotak itu. berarti kalau takdir kita yang di bawahnya ini kita tempel. Ya, ini takdir itu kan ada 2. Segini. Ya. Cari yang mana kodok, yang mana kodor. Baru yang mana mubram, yang mana mu'alaf. Dalam kotak itu. Kemudian gambarnya yang mana? Silakan kerjasama. Ini ketetapan yang telah terjadi pada makhluk dalam keadaan tertentu sesuai dengan kehendaknya.
Ini kan ada 4. Ini kan ketentuan atau ketetapan Allah adalah makhluknya sejak zaman azal. Ini apa? Qada apa qadar? Nah, baru cari pasangannya. Kan kalau qada ini seperti apa contohnya? Seperti kematian, lahirnya bayi, ya. Nah, apakah ada gambar yang di sini? Nah, salah yang ditempelkan tadi ini berarti apa? Yang kalian tempel, jangan terlalu banyak lagi. Ini kita jawab, Bu. Iya, ini udah jawabannya. Ini apa yang kamu tempel tadi ini? Di sini kita disebut jawabannya. Nah, sudah jawabannya ini, nak. Baru nanti ditempel yang ini. Apakah mana gambarnya cocok dengan itu? Tuh, kelompok sebelah malam. Nah, coba yang satu saja, nah, karena ini 4. Karena ini tadi kotaknya ini, yang ini kan 4. Ini merupakan ketetapan Allah sebagai yang masih terjadi. Nah, iya satu saja, kan banyak pilihan. Salah satunya saja. Atau itu boleh. Nah, ini apa? Ini apa? Nah, ini apa disebut apa ini? Nah, baru tulis di sini ini. Nah, ya, mana boleh. Nah, yang mana itu takdir yang menentukan yang salah? Oke. Ya, boleh. Boleh ini. Ini boleh. Sini. Mana tadi? Ini ya. Nah, ini boleh. Oke, seperti itu. Nah, nanti di presentasi ya. Nah, satu orang mewakili per kelompok untuk presentasi di depan. Cari di sini. Baca kok bisa ketutup. Ya, oke. Nah, itu aja. Begitu. Terus kita tulis di sini apa? Di sini Ya, apa? apa Oh, tadi? sudah, Bu. Nah, sudah? Oke. Yang lain mengamati? Ya. Oke, silakan maju. Farhan. Ya. Oke. Yang kelompok sebelahnya mendengarkan baik-baik ya. Ya, baik. Ya, saya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Nah, Saya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja. hasil kerja kelompok 1. Merupakan ketetapan atau ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali dan disebut juga dengan sunat Allah, ketetapan Allah. Contohnya seperti ini. Apa yang kita sebutkan? Kembali perhatikan dengan. Kita tidak bisa merubah kematian. Jadi lanjut. Kalau Allah sudah menuliskan kita akan mati, kita pasti akan mati. Bacakan yang lanjut. Lanjut bacakan. Merupakan ketetapan yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar tertentu sesuai kehendaknya. Kadar sering disebut dengan istilah takdir. Takdir mu'alaq seperti ini. Apa contohnya? Contohnya, kita bisa merubah yang kita akan menjadi miskin menjadi kaya. Bagus. Ya, silakan. Takdir mubram, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di lahul mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia.
seperti melahirkan bayi. Kita tidak bisa merubah. Takdir mu'alaq merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih tergantung dengan ikhtiar, usaha, dan doa manusia. Dalam arti lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh manusia tersebut. Seperti dia berusaha untuk bekerja biar mempunyai uang untuk makan. Ya, bagus. Aplaus dulu buat kelompok 1. Terima kasih. Baik, kelompok selanjutnya silakan mempresentasikan. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil karya kami. Takdir mubrah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Seperti kematian kita tidak bisa tunda sesaat pun, tidak bisa dilebih-lebihkan, tidak bisa dihentikan. Oke, baik. Lanjut. Takdir mu'alaq merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih tergantung dengan ikhtiar, usaha, dan doa manusia. Dalam arti lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh manusia tersebut. Seperti kesuksesan, kita merubah takdir dengan doa, Iya. dengan usaha kita sendiri. Seperti menjadi juara. Lanjut. Masih 2. Ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali dan disebut juga dengan sunatullah, ketetapan Allah, seperti melahirkan bayi, merupakan ketetapan yang telah terjadi pada makhluk dalam qadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadar sering disebut juga dengan istilah takdir. Seperti menikah. Ya. Oke. Baik, aplaus dulu buat kelompok 2. Ya. Baik, terima kasih anak-anak sekalian yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tadi itu sudah Ibu berikan gambaran ya, seperti ini. Maksudnya di dalam kotak ini kalian menentukan apakah yang ada di dalam kotak ini termasuk qadar apa qadar. Nah itu, kemudian dicari pasangan gambarnya. Mana sih itu gambar qadar? Mana sih itu gambar qadar? Ya, karena kalau qadar itu contohnya tadi seperti yang telah kalian presentasikan. Karena itu yang tidak bisa dirubah. Kematian, kelahiran, ya, itu tidak akan bisa kita rubah. Karena itu sudah ketetapan Allah. Adapun yang qadar, ya, itu bisa 2. Ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Qadar itu kadarnya, ketentuan kita. Oh, kadarnya si Farhan walaupun dia berusaha masih tetap begitu-begitu terus. Itu sudah ketentuan Allah. Nah, tapi dalam hal ini qadar itu baik takdir mu'alaq, baik takdir mubram, itu 2 adalah jenis qadar. Nah, ada qadar yang bisa dirubah, nah, ada qadar yang tidak bisa dirubah. Seperti apa qadar yang tidak bisa dirubah? Nah, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu seperti kematian, betul tadi dikatakan oleh teman. Kematian, ya, mu'alaq artinya kematian, kelahiran, ya, apapun itu, kelahiran itu tidak bisa dirubah. Nah, berbeda dengan takdir mubram. Takdir mubram artinya adalah takdir yang bisa kita rubah dengan cara usaha, ikhtiar, dan disertai dengan doa. Nah itu. Nah, seperti di dalam gambar, tentunya ada tadi kalian sudah
ya, ada gambar mubram dan ada gambar mu'alaf. Yang mana mubram? Yang ini dapat juara 1. Tentu dengan usaha belajar, ya kan? Nah, dapat juara 1 dia itu usaha dengan belajar. Apalagi mubram di sini. Nah, ini dapat prestasi. Mana lagi? Dapat sarjana. Kan opsinya tadi ada. Seperti itu kan? Nah, yang mana mu'alaf? Takdiran tidak bisa dirubah. Ada di sini. Ya, seperti kematian, ya, seperti melahirkan, ya, ada 2. Seperti itu. Ya, tentunya kalian sudah bisa pahami. Paham sampai di sini? Nah, di sini ada kasus, ya. Silahkan kalian bermusyawarah untuk memecahkan kasus ini, ya, yang dialami oleh Pak Ahmad. Kasusnya Pak Ahmad memiliki anak yang sakit parah dan harus menjalani operasi. Namun biaya operasi sangat mahal. Dan Pak Ahmad tidak memiliki uang untuk cukup melakukan operasi. Dia merasa sedih dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Silahkan kalian pecahkan masalah ini. Tentukan masalah apa yang dihadapi oleh Pak Ahmad. Kemudian temukan solusinya. Jalan keluarnya apa? Paham? Harus berdoa. Ya, jangan diucapkan. Sebentar akan kalian tulis di sini. Dan itu akan diserahkan kepada guru. Satu-satu. Ya, tidak kerja kelompok, satu saja. Cuma kalian kerjasama. Oke? Semua Bisa paham? Satu. Satu ini, satu ini. Ya, oke? Ya. 2 soal. Ada 2 soal di bawahnya. Ya. Oke, silakan. Bu, kita jelaskan masalahnya. Ya, tuliskan di situ. Oh, masalahnya, Bu. Ya. Kan pertanyaan pertamanya ada, pertanyaan kedua juga ada. Sesuai dengan problem atau masalah yang dihadapi oleh Pak Ahmad. Silahkan kalian menemukan masalah apa, kemudian silahkan kalian cari bagaimana jalan keluarnya untuk menyelesaikan masalah itu. Situ di bawah. Oke, silahkan aktifkan kelompok kalian.